main berlangsung. 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun. Di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom adik-adik semuanya di rumah. Senang pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Dan adik-adik semuanya kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik semuanya, kalau undang semua bangkit berdiri, kita angkat pujian Bapa ku datang padamu. Semua memuji Tuhan ya. Ya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Biar jadi semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, urapi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik semuanya, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terbaik. Ya. Nah, harus percaya kita semua bersuka cita pada sore hari ini. Adik-adik di rumah juga bersuka cita kan? Ya, nah sekarang kita angkat pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Adik semuanya menyanyi dan sambil bertepuk tangan dan kita menari untuk Tuhan Yesus. Ayo semuanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Ya. Nah, adik-adik semuanya kita masih memuji Tuhan. Ya, yang di rumah tetap semangat bersuka cita karena Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu.
Puji Tuhan adik-adik semuanya, silakan duduk kembali. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, kita angkat pujian. Jadikan daku Tuhan terang. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi kami semuanya, urapi juga Kak Eben yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Halo, shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita tadi sudah memuji dan memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan sore hari ini. Dan pada saat ini ingat, jangan ada yang bermain agar tetap fokus untuk menyaksikan cerita firman Tuhan sore hari ini. Semua sudah siap? Wah, puji Tuhan. Kakak juga sudah siap untuk menyaksikan cerita firman Tuhan sore hari ini. Mari bersama-sama kita saksikan. Cerita firman Tuhan sore hari ini diambil dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 dan diberi tema yaitu Yosua dan Kaleb yang taat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa, Tuhan menyertai mereka dengan berbagai perbuatan yang ajaib. Dan suatu ketika umat Israel dekat dengan tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, mereka sedang berkemah di padang gurun Paran. Musa kemudian diperintahkan Tuhan untuk mengirimkan 12 pengintai atau mata-mata. Masing-masing suku Israel mengirim 1 orang. Mereka inilah pemimpin masing-masing suku. 12 orang ini disuruh Musa untuk pergi mengamati Kanaan. Penduduknya sedikit atau banyak, kuat atau lemah, keadaan kotanya, keadaan negerinya, baik atau buruk, tempat tinggal penduduknya, daerah terbuka atau berkubu, keadaan tanahnya itu subur atau tidak, apakah ada pepohonan, dan mereka diperintahkan membawa hasil dari negeri itu waktu itu lagi musim anggur. Mereka mengamati negeri itu selama 40 hari. Setelah 40 hari, para pengintai itu pulang ke padang gurun Paran. Mereka kembali dengan membawa hasil negeri itu berupa buah-buahan, setandan buah anggur,
beberapa buah delima dan buah ara. Iya, jadi ketika Musa sudah menerima kebenaran firman Tuhan, kemudian Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan ya. Dan mereka saat ini telah kembali daripada pengintaian mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita lanjut ceritanya. Para pengintai pergi menemui Musa dan Harun. Mereka melaporkan hasil pengintaian mereka. Mereka mengatakan bahwa negeri Kanaan sangat subur, berlimpah susu dan madu. Tapi penduduknya begitu kuat dan suka berperang. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. 10 orang pengintai berkata tidak mungkin untuk mengusir mereka keluar. Tidak mungkin mengalahkan penduduk Kanaan. Mereka tinggi-tinggi, raksasa, dan umat Israel kelihatan seperti belalang. Bagi mereka, umat Israel tidak mungkin maju menyerang karena penduduk Kanaan lebih kuat. Tidak mungkin mereka bisa menyerang penduduk negeri itu. Kemudian 2 orang pengintai, siapa tadi namanya? Yaitu Yosua dan Kaleb, berkata di sana, banyak susu dan madu serta anggur, dan dengan perkenanan Tuhan maka Ia akan membawa kita memasuki negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Tetapi umat Israel tidak mau masuk tanah Kanaan. Mereka mengacam akan melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Wah, jadi mereka tidak mau ya, ketika Kaleb dan Yosua telah menyampaikan itu, mereka jadi takut untuk masuk tanah Kanaan. Nah, kita lanjut ceritanya ya. Lalu tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan yang menyinari semua umat Israel. Kemudian Tuhan yang berasal dari kemah suci dan Tuhan sendiri dalam ketidaksenangannya menyatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepadanya, mereka seharusnya tidak lagi berada di umatnya, juga tidak layak memiliki daerah yang baik yang dijanjikan Tuhan. Wah, jadi karena mereka takut untuk masuk tanah Kanaan yang mereka telah intai, Tuhan menjadi marah adik-adik. Ya, terus bagaimana ceritanya? Kita lanjut. Tetapi Musa berdoa dengan sungguh-sungguh untuk umat Israel yang memberontak, memohon pengampunan mereka, dan Tuhan mendengar doanya. Ya, dan berkata bahwa Ia tidak akan sepenuhnya mengusir mereka karena mereka memberontak dan menolak masuk tanah Kanaan. Maka mereka akan dihukum 40 tahun di padang gurun. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar buruk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah. Ya, tetapi yang tinggal hidup dari 12 pengintai itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya, jadi yang hidup dari 12 pengintai itu adalah Yosua dan Kaleb karena mereka taat. Mereka berdua adalah orang-orang yang taat Tuhan dan Musa sebagai pemimpin, serta mereka menyampaikan berita yang benar. Meskipun risikonya mereka mau dilempari batu oleh bangsa Israel, hanya anak-anak mereka bersama-sama dengan Yosua dan Kaleb yang tinggal hidup dan dipimpin Tuhan ke negeri yang dijanjikan, yaitu Kanaan. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, dan dimana kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan bahwa Yosua dan Kaleb itu menjadi pribadi yang taat, dan biarlah kita juga boleh menjadi pribadi yang taat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun perintah dari orang tua kita, guru kita, dan Tuhan, jika kita melakukannya karena kita mengasihi, maka kita adalah pribadi-pribadi yang belajar untuk menjadi taat. Jadi tetap kerjakan segala sesuatunya sesulit apapun,
ingat kita harus belajar menjadi pribadi yang taat. Karena kalau kita menjadi pribadi yang taat, kita menonjolkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Terus jadi berkat, dan biarlah kita jadi anak-anak yang terus menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus jadi taat seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah semuanya dapat memberkati kita semua, dan tentunya kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki oleh karena pertolongan Tuhan. Mari adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau bagikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan tolong kami semua agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Kami boleh menjadi pribadi yang taat karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami semua, berkati kehidupan kami, orang tua kami, dan orang-orang yang terkait dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, adik-adik semuanya, saat ini kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa ditransfer oleh orang tuanya melalui nomor rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kita akan berdoa untuk persembahan, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati kami semuanya, berkati juga orang tua adik-adik semua. Tuhan berkati usaha, pekerjaan orang tua dari adik-adik semuanya. Dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati semua persembahan yang akan dipersembahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk persembahan adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan berdoa, doa penutup. Nanti doa ini akan dipimpin oleh Kak Ruth. Silakan Kak Ruth. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan berkati pada sore hari ini adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online Tuhan. Tuhan berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati kakak-kakak yang mengambil pelayanan pada sore hari ini Bapa. Berkati kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati adik-adik yang mengikuti ibadah online Bapa, yang lagi sakit Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah Tuhan. Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka menerima kesembuhan yang datang daripada Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati juga adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Tuhan sudah menambahkan usia bagi mereka Bapa. Tuhan curahkan kepintaran, kepandaian Tuhan bagi adik-adik kami Bapa, sehingga mereka menjadi anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan, dan ranking di sekolahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, kami akan akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.